Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengabdi di instansi manapun. Dengan disahkannya Undang-Undang ASN 2023, maka payung hukum untuk penataan atau pengangkatan honorer menjadi ASN ya. Jadi tenaga ASN baik PNS maupun P3K tentunya sudah ada kepastian ya. Namun itu semuanya kan membutuhkan proses ya, karena sesuai dengan Undang-Undang ASN ya. Tentunya harus diikuti dengan seksama. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai P3 paruh waktu ya. Yang dikenal sekarang adalah P3 full time ya, atau P3 penuh ya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang P3 paruh waktu. Jadi solusi persoalan honorer. Benarkah gaji per jam sama dengan upah sebulan? Ya, cek ya. Ikuti video ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman mengenai paruh waktu. Dan ini adalah menjadi solusi ya untuk mengatasi tenaga honorer yang jumlahnya sekitar 2,3 juta. Nah, tentunya ada yang diangkat menjadi P3K full time, ada yang diangkat PNS, maupun ada solusi berikutnya adalah P3K paruh waktu. Nah, untuk itu maka kita harus pahami dulu ya. Kita ikuti apa yang menjadi program pemerintah ya di dalam mengatasi penataan kembali tenaga honorer yang sedianya akan dihapus tahun 2023 ini November ya. Tetapi dengan adanya pengesahan Undang-Undang ASN 2023, maka pemerintah diberi kesempatan untuk menyelesaikan penataan honorer itu sampai Desember 2024. Nah, ini adalah salah satu solusinya ya. Mari kita kaji bersama apa itu P3K paruh waktu. Dari lengkong ayobandung.com ya. Dalam Undang-Undang ASN terbaru, pegawai honorer dihilangkan dan diganti dengan komponen baru yaitu P3K paruh waktu dan atau part time ya. P3K paruh waktu menjadi unsur baru dalam status kepegawaian ASN yang sebelumnya hanya mencakup PNS dan P3K. Lalu bagaimana jadwal kerja P3K paruh waktu untuk menggantikan tenaga honorer? Jadwal kerja P3K paruh waktu akan berbeda dengan jadwal kerja tenaga honorer sebelumnya. Dalam hal ini P3K paruh waktu hanya akan bekerja sesuai waktu yang telah disepakati. Sehingga mereka tidak harus bekerja seharian di instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai tenaga honorer saat ini. Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan nantinya P3K paruh waktu hanya beroperasi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Misalnya teman-teman Satpol PP ya, tidak wajib bekerja setiap hari, pagi hingga malam, hanya bisa 3 atau 4 kali dalam seminggu, kata Anas. Pasalnya, penambahan unsur P3K paruh waktu juga merupakan solusi pemerintah untuk menghindari PHK massal terhadap pegawai honorer. Penambahan unsur P3K paruh waktu untuk menggantikan status pegawai honorer dinilai sebagai win-win solution, di mana P3K paruh waktu mempunyai gaji yang tidak setara dengan P3K penuh waktu, dan hal ini tidak akan membebani anggaran.
Alek Denny selaku Deputi Sumber Daya Aparatur Kementerian Pan-RB ya juga mengungkapkan konsep P3K paruh waktu ini adil bagi tenaga honorer. Skema gaji P3K paruh waktu telah tertuang pada peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 yang dibayarkan kepada P3K sesuai kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan bahwa gaji tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. Adapun formula dalam penghitungan gaji P3K paruh waktu yaitu upah per jam sama dengan upah sebulan atau 126. Angka 126 ini diperoleh dari 29 jam seminggu kali 52 minggu dibagi 12 bulan dalam 29 jam kerja merupakan nilai tengah jam kerja pekerja P3K paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Lantas apa bedanya P3 part-time dengan tenaga honorer? Dalam mekanisme kerjanya, P3 part-time memiliki beberapa perbedaan dengan tenaga honorer selama ini. Pasalnya, mereka hanya bekerja sesuai dengan waktu yang disepakati. Tidak seperti tenaga honorer selama ini di kantor pemerintah baik pusat maupun daerah, P3K part-time tidak harus seharian bekerja di kantor. Karena jam kerja lebih fleksibel, maka sistem penggajiannya juga memiliki perbedaan. Gaji P3K part-time akan disesuaikan dengan jam kerjanya. Dengan adanya P3K part-time ini, diharapkan 2,3 juta tenaga honorer yang pada akhir tahun ini akan terdampak penghapusan status, tidak akan terkena PHK massal. Selain itu, mereka juga tidak mengalami pengurangan pendapatan serta tidak menambah beban anggaran negara ya karena tidak harus dilantik jadi PNS. Nah, untuk gaji bagaimana? Untuk gaji dan tunjangan P3K diatur dalam peraturan Presiden Perpres nomor 98 tahun 2020. Pada masa kerja 0 tahun gaji P3K golongan 9 sebesar 2,96 juta rupiah di luar tunjangan. Namun sayangnya dalam Perpres tersebut belum membahas mengenai sistem gaji P3K paruh waktu. Ada yang menyebut bahwa P3K part-time akan menerima gaji lebih kecil dari tenaga honorer sebab jam kerjanya bisa jadi lebih sedikit. Namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur soal gaji P3K part-time. Apakah lebih kecil dari tenaga honorer atau bisa jadi lebih besar. Dengan adanya jabatan baru P3K paruh waktu atau part-time, ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk seluruh tenaga honorer yang tidak bisa daftar P3K penuh waktu maupun PNS. Diharapkan dengan adanya jabatan ini, para honorer tetap bisa bekerja di instansi pemerintah dan juga menjajaki bidang pekerjaan lain di luar waktu yang telah dijadwalkan. Selain dari segi waktu dengan diresmikannya Undang-Undang ASN terbaru, kini tenaga honorer memiliki payung hukum yang pasti dalam status kepegawaiannya sehingga keberadaan mereka telah diakui pemerintah ya. Apapun namanya, yang penting semua honorer ya akan tuntas semuanya, ditata, diangkat menjadi ASN ya. Apakah ASN P3K, ASN PNS maupun ASN
P3K part-time ya. Tentunya ini solusi pemerintah ya. Daripada terjadi PHK massal, ini pemerintah mengusahakan agar bisa diselesaikan semuanya ya. Harap bersabar Bapak Ibu sahabat honorer, dan syukuri saja bila mana akan diangkat, apakah P3K, apa P3K part-time atau PNS ya. Demikian ya gambaran sedikit mengenai P3K part-time yang ini akan menjadi solusi ya di dalam penataan tenaga honorer yang jumlahnya 2,3 juta ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat, dan silakan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.